Kita masuk untuk memimpin iClick dengan pengalaman yang minim, tapi sampai sekarang udah beberapa tahun kita makin melihat penyertaan Tuhan tuh nyata. Ya. Yang dulunya kita struggle, dulunya kita bingung, semakin waktu dengan jam terbang yang diberikan kepada kita bertambah, kita semakin diberikan kemampuan untuk bisa mastering di dalam komunitas ini gitu. Karena itu juga panggilan Tuhan. Ini bukan program gereja, tapi udah dari dulu Tuhan minta buat umatnya bersekutu bersama. Jadi di situ kita bisa melatih kasih kita ke orang lain. Bisa baik kan, bisa pulih lah, berantem, dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya nggak jawab. Kalau punya permasalahan di dalam keluarga atau kerjaan, kayaknya seolah-olah kita tuh yang paling parahnya gitu. Tapi setelah masuk ke komunitas, apalagi komunitas yang baik, itu ya jadi lebih kebuka gitu, lebih ternyata banyak yang ngasih, banyak yang bisa kasih masukan juga buat kita. Kalau buat saya iClick tuh kayak ya udah keluarga ya, boleh dibilang kami tuh nggak pernah miss kecuali bener-bener nggak bisa. Ya saya bisa jadi diri saya apa adanya gitu. Kami bisa ngomong apa aja di situ, boleh berbagi apa aja dan kami dapat penguatan di situ. Tuh. Yeah, memang seru ya kalau ikut iClick, kita bisa berbagi, kita bisa diberkati dan dikuatkan satu sama lain. Jadi tunggu apa lagi, kita segera daftar di iClick. Betul. Iya. Kalau di iClick itu bisa milih nggak sih? Kenapa? Untuk di iClick bisa milih nggak sih waktunya? Bisa dong, dari segi usia, dari segi waktu, apalagi ya lokasinya juga sudah tersebar di seluruh Bandung dan Jagat Raya. Dalam roh maksudnya. Jadi yang belum ikut iClick daftar ya di meja informasi di lantai 6. Iya, ngomong-ngomong kok kamu tambah tinggi gitu ya. Jadi agak gimana gitu. Oke, saya Teddy Rahmanto. Dan saya Shirley Gracia mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ICC. Kami senang saudara ada di tengah-tengah kami. Jangan lupa hadir minggu depan ya. Dan yang pastinya untuk yang pertama kali hadir, dari ICC menyediakan special gift untuk saudara. Bisa didapatkan di meja informasi di lantai 6. Ya. Bapak Ibu Saudara, Sabtu besok tanggal 16 November akan menjadi puncak kegiatan dari misi I Can Serve di SOS Kinderdorf Village dengan penampilan anak-anak bersama ICC dalam pentas kreatif. Wah, kayaknya seru ya. Iya, di sana juga. Aja di sana? Kita akan berlatih bersama, bernyanyi, main, pokoknya acara-acara seru banget. Jadi jangan lupa untuk bisa ikut bergabung pada tanggal 16 November untuk bisa bersama-sama melayani di sana. Oke, informasi yang berikutnya buat yang hobi foto atau yang mau belajar foto. Nah, ini teman-teman dari Departemen Fotografi, thank you ya udah memberikan waktunya dan mau berbagi nih skillnya untuk teman-teman, saudara-saudari yang mau belajar tentang foto. Nah, acaranya di minggu depan tanggal 17 November jam 12 lewat 12 siang di ruang Winner lantai 6. Ini merupakan pelatihan yang kedua. Tapi tenang aja, buat yang belum sempat ikut di pelatihan yang pertama akan masih bisa mengikuti ya. Dan nanti akan dibimbing oleh kakak-kakak pembina dari tim fotografer. By the way, hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 November. November. Kenapa? Oh iya.
November ternyata Natal itu bukan hanya Desember, tapi udah dimulai sekarang. Udah mulai dari bulan November, tanggal 22 November, kita akan bersama-sama merayakan Natal bersama senior, kebaktian ibadah senior gitu. Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas diundang untuk hadir di Natal ibadah senior ICC pada hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 22 November mulai jam 10 pagi di IPC Hall. Ya. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Bersama Pastor Ilyana Widodo, Bapak Ibu akan belajar tentang aging gracefully agar dalam musim kehidupan tetap berbuah dan menjadi inspirasi bagi sesama. Amin. Itu acara siangnya. Ya. Dan buat malam harinya ini ada special event untuk ladies. Yes. Ada Natal Wow di tanggal 22 November jam 6:30 malam di tempat ini. Dan untuk kali ini akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo dengan tema From Shame to Grace. Jadi mungkin barangkali ada yang pernah mengalami gaslighting, guilt tripping, self shaming, body shaming, mom shaming dan lain sebagainya. Kami turut berempati, tapi ada kabar gembira. Jadi Yesus datang tidak hanya membawa keselamatan, tapi juga pemulihan untuk setiap kita. Dan yang pastinya karena Yesus melihat kita seorang pribadi yang berharga. Oleh sebab itu sekali lagi ladies jangan lupa hadir di Natal Wow pada hari Jumat 22 November jam 6:30 malam di tempat ini. Dan bisa mendaftar melalui link yang tersedia. Sekian informasi hari ini. Ada tugas menjahit dari Ibu Guru. Oh iya, ke pasar, jangan lupa beli bahan. Hati senang di hari Minggu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk catat, lakukan, dan bagikan. Kita sambut gembala kita yang tercinta, Pastor Chandra Sunjaya. Thank you, Shirley, Teddy. Thank you so much. Apa kabar? Baik-baik semua? Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk hadirat Tuhan. Bersyukur setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian untuk menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh bisa memberkati, membangun dan memperlengkapi setiap kami sehingga kami bisa hidup dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Urapi kami semua, kami sambut firman Tuhan dengan semangat dan sukacita. In Jesus' name, everyone say Amen. Bisa kasih fist bump kiri kanannya, katakan shalom. Oke, nah saudara kita, gak kerasa ini bulan apa sih? Bulan November dan berberan udah mulai Desember, sebentar lagi acara Natal. Banyak sekali yang teman-teman sudah sibuk ya, siapin semua acara dengan baik dan pastinya akan sangat memberkati. Dan acara-acara seperti itu akan baik sekali kalau saudara bisa pakai, manfaatkan untuk bisa undang keluarga besar gitu ya. Teman-teman bisa sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Dan itu sebabnya kita menjangkau jiwa-jiwa dan gereja mengajak kita semua untuk bisa yuk jangkau teman-teman, keluarga yang belum bergereja dimanapun mereka bisa datang beribadah bersama-sama. Amin. Siapa yang mau membawa jiwa-jiwa sama Tuhan Yesus? Ya, jangkau ya. Nah saudara, kita akan memasuki satu yang baru, namanya judulnya adalah DNA of Care. DNA of Care. Dan ini seri yang singkat, maksimal 3 kali aja khotbahnya, tentang hubungan satu dengan yang lain. Karena dedikasi bulan ini adalah kepada hubungan ya, hubungan sesama satu dengan yang lain. Mari kita buka Roma 14 ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Gak ada saudaraku. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Manusia diciptakan Tuhan untuk bisa saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri. Setiap kita saling terhubung satu dengan yang lain dan Tuhan mau kita bisa saling menguatkan dan saling membangun di dalam Tuhan.
Kalau orang punya kebutuhan dasar, tercukupi, makanan ada, minuman ada, uang ada. Tapi dia sendiri. Ya. Secara penelitian saudara, orang yang mengalami kesepian, kesendirian, dampak psikologisnya berat. Beberapa hari aja dia merasa lonely, dia merasa sepi gitu. Dampak kepada mentalitasnya bisa parah. Makanya seringkali kalau kita melihat orang punya kehidupan yang mungkin kerjaannya baik, di kantornya bagus, semuanya karirnya meningkat dan lain sebagainya. Atau saudara bertemu dengan orang-orang yang kayaknya gak punya masalah. Saudara pernah bertemu gak seperti itu? Ya, kayaknya semua baik-baik aja. Terus tiba-tiba kita dengar curhatannya dia, kita kaget luar biasa. Ternyata sekelam itu. Dan kadang-kadang kita merasa kita sudah punya banyak masalah. Kita dengar orang yang cerita tentang masalahnya, kita kaget. Wow, dia punya masalah lebih besar daripada apa yang saya alamin. Nah saudara, sering kalau kita melihat kehidupan yang memang seperti itu. Banyak orang mungkin ke gereja, dress very well, ya. Pakaiannya baik, mukanya kelihatan cerah. Tapi belum tentu kita tahu kehidupan mereka. Dan ketika orang bercerita tentang permasalahannya, mungkin ada dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita bisa kaget-kaget, ternyata pergumulan orang cukup banyak. Kemarin saya dengar, ini di luar, saudara gak ada di gereja. Seorang yang bukan di dalam Tuhan. Baru saja bercerai dengan suaminya. Bercerai dengan suaminya dan suaminya ketahuan selingkuh dengan ibunya. Ngeri sekali. Saya bilang, saya geleng-geleng. Wow, this is new for me. Saya baru pertama kali dengar kayak gini. Dan dia sangat drop banget mentalnya. Ternyata, wah, kaget sekali. Dia benci orang tuanya dan lain sebagainya. Nah saudara, pergumulan orang tuh banyak. Ya. Bahkan pada waktu Yesus melayani, dia mengajar, ya, memberitakan Injil keselamatan. Dia menyembuhkan banyak orang. Tapi di luar situ saudara, ya, sepertinya ada pelayanan yang luar biasa yang Tuhan berikan sama orang-orang. Pelayanan yang sempurna, pengajaran yang sempurna. Tapi firman Tuhan jelas katakan dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah. Kalimat terakhir. Seperti domba yang tidak bergembala. Meskipun sudah diajar, meskipun sudah Injil diberitakan, meskipun sudah segala penyakit dan kelemahan disembuhkan, tapi mereka adalah orang-orang yang lelah. Orang-orang yang sepertinya kebingungan, gak punya masa depannya, sedang sepertinya gak ada gembalanya. Maka itu saya percaya gereja bukan hanya tempat di mana, rumah di mana Injil diberitakan. Gereja perlu menyampaikan pengajaran yang sehat, tetapi gereja juga adalah tempat pemulihan. Amin. Ya. Kalau ada di antara saudara dan orang-orang teman di luar sana yang mungkin dalam keadaan sakit di dalam jiwanya, yang mungkin orang lain gak tahu, the church is the right place for you. Gereja adalah tempat yang terbaik di mana kita bisa dipulihkan, ada rumah pemulihan terjadi. Dan saya banyak sekali cerita dengar kesaksian bagaimana Tuhan memulihkan seseorang ketika dia ada di dalam rumah Tuhan. Dalam gerejanya. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan memulihkan jiwa-jiwa? Ya, orang bisa punya uang banyak, punya usaha hebat, punya fame, popularitas. Tapi yet orang bisa punya mental depresi dan lain sebagainya. Punya pergumulan di dalam jiwanya. Nah, gimana cara Tuhan bisa memimpin hidup saudara, bisa masuk dalam pemulihan? Yang pertama adalah ini saudara. Rancangan Tuhan itu selalu adanya dalam komunitas. Selalu. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada orang yang mati untuk dirinya sendiri.
Kalau Tuhan mau menggenapi rancangannya, dia akan menggenapi rancangannya di dalam komunitas. Tuhan bekerja di dalam persekutuan orang benar. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Tidak baik. Saya tahu konteks ini adalah konteks pernikahan, tetapi ini juga mengungkapkan sifat dasar manusia. Karena manusia tidak Tuhan rencanakan blueprintnya itu untuk hidup sendirian. Ini sebelum dosa ada sudah. Rancangan Tuhan bahkan sebelum dosa ada, jangan hidup sendiri. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu adalah Tritunggal satu dengan yang mengekspresikan 3 pribadi yang berbeda. Allah itu adalah Allah relational. Makanya Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang bukan institusional tetapi relational. Amin. Ya. Makanya 1 Korintus 12 ayat 21. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku gak butuh kamu. Engkau. Ya. Dan kepala gak bisa berkata kepada kaki, saya gak butuh engkau. Saudara, kita saling membutuhkan. Ya. Kita saling membutuhkan di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus. Yesus adalah kepalanya dan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya kita ada di dalam gereja. Sudah tahu kenapa banyak gereja dan Tuhan merancangkan ada gereja-gerejanya. Pertama-tama dia tempatkan dulu gembalanya. Lalu dia berikan keluarga. Gereja adalah keluarga Allah. Yang mengerti katakan amin. Bukan tempat atau gedung yang kita kunjungi, tetapi keluarga yang saudara miliki. Itu gereja. Gereja itu bukan sprint tapi long term. Maraton, saudara. Lifetime. Ya. Makanya kita ada di dalam gereja, kita ada di dalam keluarga Tuhan. Dan siapa ya percaya dan setuju dengan saya, tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau ada di antara saudara yang punya keluarga sempurna, angkat tangannya. Nggak ada ya. Nggak ada keluarga yang sempurna. Keluarga punya struggle-nya masing-masing. Tetapi yet, that is our family. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Tepuk pundaknya, kamu keluarga aku. Amin. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Yang Tuhan tempatkan di dalam gerejanya. Makanya kalau saya bisa memilih sebuah gereja, saya tempatkan diri saya pada pengembalaan siapa? Karena Tuhan tempatkan dulu gembalanya. Karena di dalam pengembalaan gembala tersebut ada keluarga Tuhan di situ. Memilih gereja bukan memilih berdasarkan musiknya, lain-lain, bukan. Tetapi siapa yang Tuhan tempatkan sebagai gembalanya, dan di dalam pengembalaan itu ada keluarga Allah yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Amin. Nah saudara, katakan sebelahnya kita saling membutuhkan. Dan kepada orang-orang yang mengalami krisis, saudara, ini saya sangat kagum banget sih sama apa yang Tuhan katakan. Saya baca dan saya ulangi ini. Ini Tuhan tuh, gimana cara Tuhan bersikap sama orang-orang yang ada di dalam krisis. Sudah ingat, krisis permulaan terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Melanggar firman Tuhan. Jangan kamu makan, dia makan dan dia mati, terpisah dari Allah secara spiritual. Dan akhirnya jiwanya pun mati dan tubuhnya pun meninggal. Ketika manusia jatuh dalam krisis pertama, dikatakan Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka dengar, ini manusia udah jatuh dalam dosa nih.
bunyi langkah Allah, Tuhan Allah. Berjalan-jalan di taman itu, saya renungkan berjalan-jalan. Saudara, kalau saudara ketemu sama orang yang telah melanggar saudara, maunya ngapain? Berjalan atau buru-buru? Buru-buru. Pasti siapa yang pecahin piring ini? Sudah datang cepat-cepat sama dia. Mungkin mau labrak dia, mau marahin dia, betul gak? Ya, tapi Yesus berjalan. Dia gak terburu-buru. Inisiatif dia datang. Terus ngapain? Di taman itu pada waktu apa? Hari sejuk, dia datang dalam keadaan yang damai. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan memanggil. Dia ingin bangun hubungan. Manusia itu meskipun Tuhan tahu apa yang dia telah lakukan. Dan berfirman kepadanya, di manakah apa? Engkau. Tuhan berdialog dengannya. Jadi saya catat ini. Ada 5 hal, saudara. Tuhan berinisiatif. Tuhan sabar, enggak terburu-buru. Dia datang dalam keadaan yang damai. Gak marah-marah. Yes. Dan dia mau membangun hubungan dan dialog. Dan orang yang baru saja melanggar firman-Nya. Yang dalam krisis. Saudara. Makanya ini adalah model kita. Ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang sedang dalam krisis, seharusnya kita melakukan yang seperti Tuhan katakan. 54% dari pelayanan Tuhan Yesus dimulai dari interaksi. Saudara. 54%. Dimulai dari percakapan, kemudian dia mulai masuk ke dalam pelayanan. Makanya Tuhan mau kita juga peduli. Katakan saya peduli. Jangan biarkan ada di antara kita yang merasa dirinya sendiri. Yohanes 13 ayat 35 dikatakan begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Saudara, ayat ini kata satu dengan yang lain ditulis 59 kali di Alkitab. 59 times, that's a lot. Repetition. Pengulangan. Ini menunjukkan sifat dasar kita bahwa Tuhan mau kita memang saling mengasihi satu dengan yang lain. Makanya di mana ada kesatuan, di mana ada saling mengasihi, di situ ada pertumbuhan seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, awal Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Mereka bersekutu dari rumah ke rumah. Ya, makan bareng, ngobrol bareng, membangun diri di dalam Tuhan, berdoa bersama, bertekun sehati. Sehingga gereja mengalami pertumbuhan ketika ada persekutuan. Ya. Makanya bersyukur kalau kita tinggal dalam persekutuan. Saya senang banget tadi dengar kesaksian Andri dan komselnya. And I know, siapa di sini yang sudah masuk dalam kelompok sel? Ya, diberkatilah saudara. Yang belum masuk. Saya bersyukur para gembala-gembala yang Tuhan percayakan yang setia, saudaraku. Kenapa? Karena disitulah kehendak Tuhan. Meskipun komsel nggak selalu penuh dengan pewahyuan, kadang-kadang komselnya juga bisa kering garing gitu. Bisa aja saudara, tetapi disitulah kehendak Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita perlu lakukan secara konsisten. Karena Tuhan kerjanya lewat komunitas, saudaraku. Saudara ingat Paulus ketika di dalam penjara. Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Tuhan gak kirimkan malaikat. Tuhan kirimkan Titus. Seseorang. Ketika Paulus di dalam kegelapan yang paling dalam down. Dalam kehidupannya, dalam krisis yang dia alamin. Tuhan gak berikan mujizat, dia kirimkan Onesiferus. Seseorang. Makanya seringkali ketika kita menantikan mujizat Tuhan, kita berdoa untuk mujizat Tuhan, yang Tuhan datangkan dalam hidup saudara adalah seseorang. Mungkin di dalam komsel.
Saudara, dalam keadaan susah, kita nggak tahu tujuan hidup, kita masuk dalam komsel karena kita tahu itu tujuan Tuhan, tiba-tiba ada dengar kesaksian orang. Dan saudara dikuatkan. Yes. Jangan we live by apa? Faith, not by sight. Yeah. Pastor, kayaknya cuma 3 orang saya nggak dapat apa-apa. Saudara, jangan menilai dari apa yang kau bisa terima. Tapi kalau engkau tinggal dalam kehendak Tuhan, disitulah cara Tuhan kerja. Itu cara Tuhan kerja. Jangan dengar kata mungkin ada orang yang telah mengalami pengalaman yang buruk sama komsel. Saya juga ngalamin. It doesn't matter, tapi yang penting itu kehendak Tuhan. Dan ketika kita ada dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan bisa terjadi dalam hidupmu. Yes? Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Beban itu harus saling menolong, menanggung beban. Demikian, yuk sama-sama, 2, 3 apa? Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan tahu dalam dunia ini kita mengalami aniaya. Ada penderitaan, ada kesulitan yang kita hadapin sebagai anak-anak Tuhan. Saya bayangkan kalau orang yang di dalam Tuhan saja sudah mengalami penderitaan dan pencobaan, apalagi di luar Tuhan. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, kemarin saya dengar orang yang belum percaya dan dia cerita tentang keluarganya. Wah, I see just, saya dengar ngeri. Saudara, saya lihat apa yang iblis bisa kerjakan dalam keluarga yang di luar Tuhan, ngeri sekali. Kamu punya anak berapa? 4 orang. 1 meninggal, 1 juga nggak entahlah kemana. Masih 40-an, masih 51 tahun. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia sedang bekerja atas orang-orang yang bahkan di luar Tuhan supaya binasa. Dan ketika manusianya binasa, dagingnya binasa, mereka nggak punya kesempatan lagi untuk selamat, saudara. Makanya jadilah terang dunia. Supaya mereka, orang-orang yang di luar Tuhan, bisa punya hidup yang baik. Dan ketika mereka bisa punya hidup yang baik, hidupnya panjang, itu buka kesempatan bagi Injil diberitakan. Amin. Ya. Praise the Lord. Bertolong-tolonglah. Dan kalau ini beban, beban yang berat ini 5 kilo gak terlalu berat sih. Tapi ilustrasi aja ya. Ini beban, saudaraku. Kalau saya gotong sendirian, ini besar, dia berat bagi saya. Tapi ketika saya minta tolong, mungkin ada Beth atau siapa. Thank you, Beth. Firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Satu beban yang berat, kalau kita tanggung sama-sama, ini dibagi 2, saudara. Kita bisa split bebannya sehingga kita bisa menanggung untuk jangka kehidupan yang panjang. Yang mengerti katakan amin. Thank you. Ini adalah hukum Kristus. Bertolong-tolonglah, kita lebih kuat bersama daripada sendiri. Saudara akan jauh lebih kuat bersama daripada sendiri. Makanya jangan hidup sendirian. Katakan sebelah, jangan hidup sendirian. Jangan ke gereja sendiri. Janji ya. Bener ya. Kalau ada di sini yang sendirian, siapa yang mau berjanji, saudara mau sapa? Kok gak ada yang angkat tangan sih? Saya tutup dalam doa nih. Sungguhan ya, kalau saudara ketemu kelihatannya dia sendirian, sapa kek. Yes? Kamu dari mana? Kamu kok sih gimana caranya? Siapa yang ngundang kamu? Oh, saya lihat dari sosial media makanya saya hadir. Kamu dari mana? Dan sudah cerita sama dia dan doakan dia. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Yesus yang ada di dalam terang, ini buktinya. Maka kita beroleh persekutuan
seorang akan yang lain. Jadi buahnya ketika kita hidup di dalam Tuhan adalah, hasilnya adalah, saudara akan hidupnya dalam persekutuan. Kita hidupnya akan dengan satu dengan yang lain dan tidak sampai terisolasi. Nggak sendirian. Amin. Saudara, ini paradok ya, sedih banget sih. Sekarang semua kan terhubung ya. Masa ini kan masa yang semua terhubung di sosial media kan. Kita punya grup WA banyak. Ada di sini yang punya grup WA lebih dari 3. Banyak semuanya. Lebih mungkin 10 kali ya. Wah, sudah follow sana, follow sini. Wah, semuanya kita punya grup banyak. Kita terkoneksi satu dengan yang lain. Sama seperti gambar ini. Mungkin kalau sedang nunggu ngantri semuanya pada lihat. Punya handphone. Katanya terkoneksi. Berapa follower kamu? 500. Kamu berapa? 700. Haleluya. Tapi tahukah saudara? Ini penelitian. Betul masa ini adalah masa di mana semua terhubung. Tapi masa ini adalah masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, orang merasakan sendiri. That's the truth. Faktanya demikian. Gak ada masa sepanjang hidupan yang kayak gini sekarang. Orang merasa masih terisolasi meskipun mereka terhubung lewat sosial media. Makanya 60% orang merasa, ini riset ya, penelitian. 60% orang merasa sendiri hidupnya. 25% orang merasa gak punya orang yang dia bisa cerita. Itu faktanya. Dan dampak daripada kesepian, dampak daripada kesendirian adalah, ini saya udah riset berapa kali dan betul saudara faktanya. Dampaknya ya kalau orang sepi sendirian, sama buruknya. Jangan ditiru ya. Nanti viral nanti. Ya. Buruknya dampaknya seperti orang yang merokok. Kalau orang sepi. Aduh. Susah dong. Orang yang sepi itu sama seperti dampak yang berbahayanya. Seperti merokok 15 batang satu hari. Ya. Ini dari Psychological Science, Profesor Julian yang cerita ini. Penelitian. Jadi kalau orang sepi, itu kayak dia merokok 15 batang satu hari. Imagine that. Ya. Hormon stresnya tumbuh, inflamasi peradangannya bertumbuh, dan akhirnya bisa memicu kematian dini dan lain-lain. Makanya penting bagi kita jangan sendirian. Jadi kalau ada di antara kita yang terisolasi, jangan biarkan saudara. Be present in pain. Jadi orang yang hadir dalam krisis orang lain. Lebih mudah untuk cerita ini. Hadir dalam painnya orang. Kalau orang punya krisis, mungkin keluarganya bermasalah, pekerjaannya bermasalah, kesehatannya bermasalah. Biarlah saudara hadir di situ. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Saya merenungkan kemarin, saya hitung-hitung jadwal khotbah. Mungkin kalau khotbah-khotbah mimbar seperti ini, dibandingkan dengan jadwal waktu yang diberikan untuk one on one dengan orang, atau dengan keluarga, mungkin jauh lebih banyak one on one-nya daripada mimbar, pelayanan mimbar, saudara. Dari 27 tahun Tuhan kasih percayaan untuk melayani. Karena ketika dengar satu orang demi satu orang, saya dengar permasalahan. Saya dengan struggle-nya, dengan macam-macam, dengan depresinya, dengan keuangannya, dengan pinjaman online dan lain sebagainya. Wah, ngeri sekali, saudara. Dan orang sedang dalam permasalahan ketika kita mau dengar, we be present in their pain. Be present, katakan sebelahnya be present. Hadir saudaraku, peduli sama orang. And people remember your presence more than your words. Orang akan ingat
kehadiran saudara daripada perkataanmu. Gitu ya? Ya. Mereka lebih ingat kalau saudara hadir dalam krisis mereka daripada semua perkataan. See, this is not easy for me. Ya, untuk saya pun struggle. Kadang-kadang kalau saya ketemu orang yang dalam krisis, saya mau preach. Maunya khotbah sudah. Tapi kadang-kadang yang diperlukan bukan solusi, tapi solidaritas itu. Hadir aja di situ. Dan jangan biarkan orang sendirian yang mau katakan amin. Let no one be alone. Kalau ada yang ke gereja sendirian, sapa. Ya, ajak mereka. Ngobrol sama mereka. Karena ini nyambung dengan strategi musuh yang melakukan ini. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, saudara punya lawan. Orang itu punya lawan. Makanya di luar Tuhan kamu gak bisa lakukan apa-apa. Karena lawan orang sesuatu pribadi, sosok yang gak bisa dilihatnya. Kita punya lawan. Yaitu si iblis yang berjalan kemana? Berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelan. Nah, orang yang dapat ditelan adalah orang yang terisolasi, yang sendiri. Sama seperti singa yang mencari mangsanya, dia nggak cari yang dalam gerombolan sendiri. Wah, dia masuk ke dalam, tapi dia cari yang keluar dari gerombolan. Itu yang dicari, saudaraku. Dia memangsa yang terisolasi. Saya tulis ini, Satan doesn't have to make you sin to defeat you. He just has to make you solo. Kalau dia mau menjatuhkan anak-anak Tuhan, gak perlu dengan dosa, saudara. Sendirian aja dulu. Pencobaan itu bisa datang. Makanya katakan sebelahnya, jangan sendirian ya. Jangan sendiri ya. Kalau ada pergumulan cerita sama orang. Kenapa sih pastor orang gak mau ya kalau dalam masalah? Kan gak semua cerita ya. Betul gak? Semua baik-baik kelihatannya. Tapi gak semua cerita. Kenapa sih? Mungkin ada orang yang gak mau cerita sama orang. Sepertinya gak perlu bantuan. Karena mungkin ada orang yang sombong. Saya gak perlu bantuan orang. Ada, saudaraku. Ada orang juga yang terlalu malu. Nanti kalau saya cerita, saya ini begitu rusak hidup saya. Saya malu untuk cerita sama orang. Akhirnya dia sendirian. Atau ada orang juga yang sendiri dan dia mengisolasi dirinya, gak cerita sama orang lain. Karena dia takut. Nanti kalau saya cerita pun apa fungsinya, apa tujuannya, apa manfaatnya. Orang gak akan ngerti kok. Permasalahan saya terlalu kompleks. Akhirnya dia sendiri. Makanya musuh terbesar orang seringkali bukan yang di luar, tetapi kesepian yang di dalam. Sepi di dalamnya. Oh pastor, yang penting kan usaha bagus. Yang penting kan orang bisa capai karirnya. Who says so? Yang penting talentanya bisa bagus. Yang penting semuanya baik. Bisnisnya bagus. Karirnya mantap. No. Sudah kenal orang ini? Robin Williams. Kenal gak orangnya? Pernah nonton filmnya? Lucu banget saudaraku. Kocak banget. Best selling di mana-mana kalau punya film. Hollywood star, celebrity. Wow, Robin Williams. Tapi orang gak tahu dia sedang ngalamin mental depresi. Sendiri, lonely. Dan gak ada orang yang dia bisa cerita. Dan akhirnya, sudah tahu yang ini? Bourdain, Anthony Bourdain, successful figure, punya health mental issue juga sendirian. Loneliness, inner battles, ada peperangan dalam dirinya sehingga mereka akhirnya dua-duanya bunuh diri. Uang gak nyelamatin mereka. Karena mereka sendirian.
Jangan sendirian. Amin. Yang belum ikut komsel, daftar. Amin. Ya. Jadi usahakan dirimu terkoneksi ya satu dengan yang lain. Kalau ada domba yang hilang di dalam komsel saudara, mungkin ada beberapa orang yang gak kelihatan lagi, cari. Yes? Kok gak hadir dia? Tanya kenapa gak hadir. Apakah dia punya permasalahan? Follow up. Yes? Ya, saya pernah dari Jakarta ke Bandung saudara. Saya boleh minta keyboardis ke depan. Saya dari Jakarta ke Bandung, tiba-tiba Roh Kudus lagi pulang dari Jakarta perjalanan ke Bandung. Belum ada wush itu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan beberapa nama orang. Ada 5-6 orang gitu muncul. Terus saya tanya, Tuhan maunya apa? Kok muncullah nama-nama ini? Telepon mereka. Saya sedang sibuk, saudara pulang kerja. Tuhan kasih nama-nama ini. Dan ketika dalam perjalanan 3,5 jam, saudara, pulang ke Bandung. Saya telepon satu, gimana, apa kabar? Udah lama kita ngobrol nih. Wah, saudara tahu, saya dengar kesaksian demi kesaksian, pergumulan demi pergumulan. Ayo oke. Wah, dia curhat sana, curhat sini. Ada yang nangis, ada yang macam-macam. Orang tuh ada pergumulannya, saudara. And that is real. Dan Tuhan mengutus kita untuk peduli sama orang lain. Ya? Bangun kepedulian, saudaraku. Jangan biarkan orang terisolasi sendiri. Kita jangkau, kita doakan, berusaha untuk di situ. Meskipun gak gampang ya. Apalagi orang-orang yang introvert seperti saya. Kadang-kadang energi saya kalau ketemu banyak orang habis. Kadang-kadang khotbahnya bisa begini, saudara, saya pulang bisa Ini jujur ya, pendeta juga manusia, saudara. Saya lebih senang sendiri di rumah daripada ketemu sama banyak orang sebenarnya. Tapi saya nggak bergerak atas siapa saya merasa apa, saya bergerak atas panggilan Tuhan. Makanya Tuhan percayakan hal-hal yang baik dalam hidup. Kadang-kadang di dalam meeting, saudara. Ini boleh curhat gak ya? Boleh ya. Percayalah pendeta saudara manusia. Kadang-kadang dalam meeting besar, saya ada belasan manajer. Wah, lagi kenceng nih ngambil putusan. Udah ngebul. Panas sudah. Wah, ada WA masuk. Pastor. Bukan pastor. Kok boleh ketemu gak? Aduh, urgent nih. Aduh, urgent lagi. Ada apa? Saya tahu, tapi saya gak kenal baik. Saya tahu, dia punya my number. Tiba-tiba, ya sudahlah. Antara keputusan, kepentingan ini, urgent lagi. Kan kalau pendeta dibilang urgent, harus segera berarti. Kan saya bilang, oke lah, I'll do it. Saya tinggalkan meeting sebentar ya. Kalian ngobrol dulu. Kebetulan dia gak jauh. Saya turun ke bawah. Samperin dia. Burungnya buru-buru lagi, saudara. Di atas lagi meeting kan. Buru-buru. Jatuh lagi. Saking lari-lari. Jatuh. Aduh Tuhan. Haleluya. Datang. Di Mangkarwangi, saudara. Orang yang gak di sini, by the way, jangan lihat kiri kanan ya. Duduk di sana. Serius, pastor, kok ada yang aku mau cerita? Oh, saya bisa bantu apa? Saya perlu ganti motor nggak ya? Haleluya! That's it. Itu aja. Ya, itu aja. Thank you.
you're inviting me here, seharusnya kita tanya dulu mau ngapain. Tapi itulah maksud saya, poin saya adalah bukan apa yang disampaikan. Poin saya adalah mau nggak saudara hadir. That's my point. Di tengah kesibukanmu, I know you're busy. I know you have a lot of things. A lot of business I know. Family mungkin banyak. Anak di rumah juga 5 saudara. Banyak. Tapi belajar hadir. Amin. Belajar hadir dalam permasalahan orang. Supaya tidak ada orang merasa sendirian. Efesus 4 ayat terakhir. Dikatakan ayat 16. Membangun budaya kepedulian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat. Menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam apa? Kasih. Saudara, kepedulian adalah bahasa kasih yang universal. Saya ingat-ingat negara mana yang paling peduli. Ya, salah satunya adalah Jepang. Saudara. Jepang adalah negara yang sangat peduli satu dengan yang lain. Orang-orangnya. Ya, mereka punya istilah oma iyari. Artinya anticipating dan caring for other people need. Caring, peduli sama kebutuhan orang lain. Oma iyari katanya. Antisipasi. Makanya kita nggak takut. Kalau ke Jepang saudara, saya tahu taruh barang ketinggalan, itu barang bisa balik lagi. Karena orang peduli sama orang lain. Kalau kita sedang jalan, terus tiba-tiba kita lost kemana jalannya. Ada orang jalan lagi berlawan arah nih. Kita tanya sama dia, di mana nih jalannya? Dan dia bisa menunjukkan arahnya. Dan dia ikutin di depan kita. Saudara. Dia balik arah dan ikutin. Saya ngalamin ini, saya bilang, wah orang begitu pedulinya. Budaya ini perlu kita bangun. Budaya peduli di dalam rumah Tuhan. And culture, saya tulis, isn't built in a day, but it's built in the daily. Budaya itu nggak dibangun dalam sehari, tapi di dalam keseharian. Ya, bukan dari saya tulis, it's not the big things that you do occasionally. But the small things you do consistently. Hal yang kecil yang saudara bisa lakukan secara konsisten itu yang akan membangun sebuah budaya. Budaya peduli, care. Karena Tuhan gak ciptakan kita sebagai makhluk yang sendirian. Dan saya akan tutup dengan ini saudara. Saudara pernah lihat tulisan ini? Saya dengar Weiji. Kata krisis dalam bahasa Chinese, Mandarin adalah Wei. Kemarin saya coba pronounce. Weiji. 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 Atalah gitu ya. Kurang lebih begitu. Weiji. Weiji adalah kata krisis. Dalam bahasa Mandarin. Kata ini terdiri dari 2. Dalam kata krisis itu adalah danger. Bahaya atau krisis. Dan satu kata lagi adalah kesempatan atau peluang. Dari dalam satu kata ada 2 meaning. Danger and opportunity. Bagian kehidupan kita adalah untuk kita dengar, hadir dalam krisis orang. Dan kita tunjukkan kepada jalan peluang dan kesempatan. Siapa saudara percaya bahwa engkau, saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Katanya. Kalau saudara hadir dalam krisis orang, trust me, the Holy Spirit will work through you. Asal hadir aja dulu dalam krisis orang. Roh Kudus akan ingatkan apa yang saudara sampaikan dan akan ada mujizat yang terjadi. Amin. Oke. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Minggu depan kita lanjutin kembali ya. Siapa belajar sesuatu pagi hari ini? Praise the Lord. So ministry pelayanan shouldn't just love crowds, ya.
tapi care for individuals. Care. Saya senang dengan kalau Tuhan kumpulkan jemaat yang begitu banyak. Praise the Lord, boleh. Tapi saya tahu setiap kita ada dalam pergumulan, dan saya mau setiap kita juga mengalami pemulihan. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, siang hari ini kami tahu hadirat-Mu turun ke atas kami. Kalau ada di antara saudara yang sedang dalam pergumulan krisis yang besar, ada dalam pergumulan yang mungkin ada orang lain yang gak tahu, sudah dalam depresi, sudah dalam mental sakit secara jiwamu, dan kau gak tahu harus apa yang kau ambil. Dan kau sendiri merasa lonely, merasa sepi. Kalau saudara itu, jangan lihat kiri kanannya. Pada hitungan ketiga, saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, dan 3. Makasih Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kau memberkati mereka. Tuhan, aku berdoa, datangkan orang-orang yang tepat dalam hidup mereka. Kirimkan ya Tuhan. Berikan mereka jalan keluar. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Sehingga dalam pergumulan mereka gak jatuh, tetapi mereka bangkit. Mereka bukan tinggal dalam krisis, tapi mereka menemukan kesempatan dan peluang. Aku berdoa Tuhan Yesus, damai-Mu, sejahtera-Mu turun ke atas mereka. Diberkatilah setiap keluarga pekerjaan-Mu. Setiap pergumulan-Mu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Percaya kepadanya. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapak. Kalau ada di dalam saudara di tengah-tengah kita saat ini yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau belum pernah mengundang. Kau tahu saudara orang Kristen, tapi saudara belum pernah mengundang Yesus pertama kali. Dan kau mau pindah dari maut ke dalam kehidupan. Kalau engkau itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Yang pertama kali. Praise the Lord. Firman Tuhan katakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, mulut mengaku engkau diselamatkan. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, aku mengundang engkau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kasih Tuhan Yesus pada setiap pelayan Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Terima kasih untuk setiap pujian dan penyembahan, setiap persembahan, setiap hal-hal yang kami berikan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami, dan kami menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan sendiri yang melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, bersekutulah satu dengan yang lain. Dan di dalam persekutuan orang percayalah ada jalan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Mulai hari ini, saya Maranatha sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah diberkati, jadi berkat, sama-sama katakan amin. Mari katakan kiri kanannya, happy Sunday, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.